Selamat malam para pendengar RRI di 102 FM, 1242 AM, atau juga yang mendengar melalui perangkat HP Anda melalui RRI Digital. Pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam Mimbar Agama Advent, dan topik pada malam hari ini adalah sebuah pertanyaan. Pertanyaan yang mungkin jarang ditanyakan. Judulnya adalah, siapakah keluarga yang kuat itu? Kita akan membahas spesifik hal tentang keluarga. Tapi mungkin saya mau tanyakan dulu kepada para pendengar ya. Kira-kira mendengar keluarga yang kuat, menurut Anda, siapa keluarga yang paling kuat di dunia ini? Bisa saja mungkin nomor satu secara finansial. Kuat secara finansial. Saya coba meresearch atau mencari siapa sebenarnya orang paling kaya di dunia ini yang punya kekuatan finansial. Dan pada 5 Juni 2024, awal bulan Juni, orang terkaya di dunia itu adalah Elon Musk. Kenapa disebut orang terkaya di dunia? Karena si bos Tesla, bos X atau SpaceX, kekayaannya kalau dirupiahkan dengan kurs 16.200 per hari ini, dia punya kekayaan sebesar 3.393 triliun. Bisa dibayangkan ya, bukan M, tapi T. T-nya udah ribuan, jadi 3.000 T, 3.000 triliun. Apakah dia disebut sebagai keluarga yang kuat, anti kemiskinan atau anti kesusahan? Bagaimana kalau secara fisik? Siapa orang paling kuat di dunia? Saya cari-cari, saya ketemu dengan sebuah nama yang bernama Dennis Rogers. Dia ini disebut juga sebagai manusia Hercules. Dianggap sebagai orang terkuat di dunia. Kenapa? Dia menjuarai World Arm Wrestling. Dia juga menjuarai Grandmaster Strongman, ya, orang paling kuat. Kenapa disebut orang paling kuat? Ternyata saya baru tahu bahwa dia bisa membengkokkan ini ya, ratusan alat baja atau batang besi. Dia juga bisa robek buku-buku yang ukuran besar. Dia juga bisa menghentikan, nih bukan motor biasa nih, dia menghentikan 4 motor Harley Davidson yang dalam kecepatan penuh. Dan yang terakhir yang bikin saya paling tercengang adalah Dennis Rogers ini bisa menghentikan 2 pesawat angkatan udara AS T-34 saat pesawat ini mau tinggal landas, dan dia bisa menghentikan dengan apa? Dengan tangan kosong. Jadi dia nggak pakai alat apa-apa, sehingga makanya dia dijuluki sebagai orang yang paling kuat di dunia. Nah, tadi secara finansial, secara fisik, inilah orang-orang yang paling kuat. Namun, sekarang kita akan membahas dari sisi Alkitab. Bagaimana menurut Alkitab? Bagaimana seseorang yang kuat? Bagaimana keluarga yang kuat menurut Alkitab? Sebelum kita belajar lebih lanjut, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan boleh belajar dari firman-Mu. Curahkanlah Roh Kudus agar kami boleh mengerti, agar kami boleh memahami dari sudut pandang Tuhan, siapakah orang atau keluarga yang paling kuat di dunia. Berikan kami hati yang mau diajar seperti anak-anak kecil. Di dalam nama Yesus, amin. Baik, mari ambil Alkitab Anda, kita akan buka dari buku Lukas. Buku Lukas di Perjanjian Baru, pasal 1. Kita akan coba membahas sebuah kisah yang mungkin jarang sekali dibahas ya. Ini adalah kisah tentang
sepasang suami dan istri yang segera akan menjadi orang tua. Mari kita baca Lukas 1 ayat 5 sampai 7, 3 ayat. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya, istri Zakaria, juga berasal dari keturunan Harun. Namanya Elisabet. Jadi suami istri ini namanya Zakaria dan Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Sebagai background, Zakaria dan Elisabet ini berasal dari keturunan imam, ya, keturunan Harun, keimamatan. Jadi mereka ini orang-orang yang dikhususkan untuk melayani di rumah Tuhan atau di bait suci. Nah, dituliskan di sini bahwa suami istri ini hidupnya benar, ya. Bahkan ditekankan lagi, mereka ini benar dengan sampai disebut tidak bercacat. Artinya kalau mau dicari kesalahannya bisa dibilang nggak ditemukan gitu kesalahannya. Tidak bercacat. Kenapa? Karena mereka menurut segala perintah. Jadi semua perintah Tuhan itu semuanya mereka turuti. Mungkin banyak zaman sekarang orang menerima firman Tuhan itu sebagian-sebagian, parsial, atau yang mungkin yang kena di hatinya aja yang mau dituruti. Ketika itu agak menyinggung perasaan, nggak mau diterima firman Tuhan itu. Nah, tidak seperti itu. Suami istri ini mereka menurut semua perintah Tuhan. Dan lanjut lagi dikatakan mereka ini sudah tua, sudah lansia, sudah lanjut umur. Dan sampai lansia pun mereka tidak punya anak. Kalau zaman sekarang, ketika orang tidak punya anak, seringkali jadi omongan. Udah lama banget nih menikah, kalian kok belum punya anak, seperti itu. Terkadang orang-orang menganggap itu sebuah aib. Atau seringkali dikatakan, kalian ini karena banyak dosanya, katanya gitu ya. Tapi dari cerita ini kita diingatkan dan kita harus sangat berhati-hati. Kenapa? Karena Zakaria dan Elisabet tidak punya anak, belum diberikan anak sampai usia lanjut, sampai lansia, sampai tua. Apakah karena mereka orang jahat? Tidak. Dikatakan mereka orang benar. Mereka orang yang tidak bercacat di hadapan Tuhan. Dan ternyata Tuhan belum berikan anak sampai usia tua. Karena apa? Karena Tuhan punya rencana. Bukan karena kejahatan mereka, bukan. Tapi karena memang Tuhan punya rencana. Pelajaran yang sangat penting buat saya pribadi. Buat sahabat-sahabatku, para pendengar yang mungkin sudah lama menikah, tapi belum punya anak. Jangan tawar hati. Jangan bersedih. Tetaplah berdoa. Tetaplah berserah kepada Tuhan. Dan kepada orang-orang lain yang melihat pasangan yang belum punya anak, apalagi sudah menikah sekian tahun, baiklah kita menjaga perkataan kita. Jangan menghakimi. Alkitab berkata, Matius 7 ayat 1, jangan menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Jadi Alkitab berkata, memang kalau kita suka menghakimi, kita juga akan dihakimi. Kalau kita suka menggosipin orang, ya kita juga apa yang ditabur akan dituai gitu. Orang juga akan sering membicarakan tentang kita. Jadi keluarga Zakaria dan Elisabet adalah pasangan yang benar, yang hidupnya menurut semua perintah Tuhan. Inilah salah satu karakteristik dari keluarga ini. Nah, karakteristik yang kedua, mari kita buka di Lukas 1, kita lanjutkan, lompat ke ayat 8. Ayat 8 sampai 13.
Suatu kali Zakaria ini diberikan tugas keimamatan di hadapan Tuhan. Ketika diundi, dialah imam yang bertugas dan dia ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci untuk membakar ukupan. Sementara seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang, waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan, berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Jadi ketika Zakaria sedang melayani di dalam bait suci, sementara seluruh umat di luar bait suci menanti, tiba-tiba kata firman Tuhan, ada malaikat berdiri di samping ukupan. Melihat hal itu, Zakaria terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Karakter kedua dari pasangan suami istri ini, selain mereka hidup menurut firman Tuhan, yang kedua adalah mereka adalah keluarga yang suka berdoa. Dikatakan oleh malaikat, "Doamu, hai Zakaria, doamu dikabulkan." Jadi saya belajar bahwa Zakaria ini adalah seorang suami yang suka berdoa. A prayerful husband, ya. Suami yang suka berdoa. Dia doakan istrinya dan yang lainnya. Jadi dia suka berdoa. Saya teringat sebuah kisah. Ada seorang suami istri yang hidup sampai tua bersama. Dan opa ini suka berdoa, dan dia ada 5 nama yang selalu dia doakan setiap hari. 5 nama yang dia rindukan untuk boleh mengenal kebenaran. 5 nama yang dia bawa kepada Tuhan supaya orang-orang ini lebih dekat kepada Tuhan dan boleh juga menerima Yesus. Sampai sekian tahun opa ini terus berdoa, mendoakan 5 nama ini. Dan betul, Tuhan mendengar dan menjawab satu persatu, mulai menerima kebenaran Tuhan. Sehingga sampai usia tuanya, suatu hari opa ini sakit dan meninggal. Ketika dia sudah meninggal, tiba-tiba rumahnya diketok. Dan istri dari opa ini, kita sebut saja Oma ini menerima tamu, seorang anak muda. Kemudian mereka berkenalan, dipersilakan masuk, mengobrol, dan akhirnya Oma ini tahu bahwa ini adalah nama terakhir, nama kelima yang opa ini selalu doakan tiap hari. Sehingga saat anak muda ini berkata, "Saya sudah menerima Tuhan, menerima kebenaran Tuhan, menjadi umat Tuhan," Oma ini meneteskan air mata. Dan ketika dia meneteskan air mata, dia bilang, "Tahukah kamu, anak muda, suami saya mendoakan kamu tiap hari. Dan kamu adalah nama terakhir yang dijawab oleh Tuhan. Walaupun suami saya sudah meninggal, Tuhan masih menjawab doanya. Jiwamu untuk mengenal Tuhan." Jadi Zakaria, seperti opa ini, adalah seorang suami yang suka berdoa. Dan dikatakan Lukas 1 ayat 18, Zakaria berkata kepada malaikat itu, "Bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Bagaimana aku tahu bahwa Elisabet istriku akan hamil? Sebab aku ini sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Bisa dibayangkan oma-oma atau lansia hamil? Apakah mungkin? Secara teori medis tidak mungkin, karena wanita itu usianya sudah menopause. Tetapi walaupun dengan usia lansia, apakah sulit bagi Tuhan? Tidak, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Matius 19 ayat 26 katakan, Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin." Kalau kita mengingat juga cerita Abraham dan Sarah, mereka sudah lanjut usia, belum punya anak. Tetapi akhirnya Tuhan menjawab doa mereka dan memberikan anak. Saat kapan? Sarah itu usia 90 tahun.
Abraham usia 99 tahun waktu Ishak ini dikatakan akan diberikan, anak akan diberikan. Dan tepat mengandung kurang lebih setahun berikutnya, Sarah usia 91 tahun dan Abraham 100 tahun, itulah usia ketika Ishak lahir di Kejadian 21 ayat 5. Jadi apakah ini mungkin secara manusia? Nggak mungkin. Tapi apakah bagi Tuhan mungkin? Sangat mungkin dan pasti mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita lanjutkan sedikit lagi. Lukas 1 ayat 20-25. Sesungguhnya engkau akan jadi bisu, kata malaikat. Kamu tidak akan dapat berkata-kata sampai hari di mana semua ini terjadi, karena engkau tidak percaya perkataanku. Kemudian Lukas 1 kita akan lanjut ke kisah saat akan lahir. Jadi singkat cerita, Zakaria karena dia tidak percaya saking mengherankan kabar yang dibawa oleh malaikat ini, bagaimana mungkin usia lanjut saya dan istri saya akan memiliki anak dan Elizabeth akan mengandung. Zakaria akhirnya menjadi bisu. Dan singkat cerita, sampai dia keluar dari bait suci, dari tugas melayaninya saat itu, orang-orang terkesima, ada apa, kenapa lama sekali. Tapi ketika dia keluar, dia sama sekali tidak bisa bicara, tidak bisa menyampaikan apa yang terjadi di dalam. Dia hanya mungkin dengan sign language ya, dengan body language, bahasa tubuh aja, bahwa mereka akhirnya mengerti bahwa Zakaria melihat penglihatan, ada malaikat menyampaikan pesan kepada dia. Dan akhirnya betul, setahun berikutnya Elizabeth mengandung dan tiba waktunya untuk melahirkan. Kita lompat Lukas 1 ayat 57. Kemudian genaplah bulannya bagi Elizabeth untuk bersalin dan dia melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, biasanya kalau kabar ini ya, kabar bayi yang ditunggu-tunggu dan akhirnya lahir, ini saya yakin sebuah berita yang sangat memberikan kegembiraan atau sukacita, sehingga waktu lahir dibilang ayat 58. Tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan menunjukkan rahmat yang begitu besar. Bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Jadi datanglah tetangga, saudara, sahabat. Dan sudah hari ke-8 lahir, anak ini akan disunat dan mereka berkumpul. Ya, mereka mau kasih nama. Oke, kita kasih nama anak ini Zakaria ya, seperti nama bapaknya. Waktu malaikat datang kepada Yohanes, sudah dispesifik dikatakan nama anak ini. Jadi, ketika saudara-saudara mau memberikan nama, apakah ada masalah? Ya, ada masalah. Masalah dalam memberi nama. Nama ini adalah doa yang saya tahu. Kenapa? Karena anak ini akan dipanggil terus-menerus. Hei kamu A. Anak ini akan mengingat namanya. Dia akan mengingat doa arti nama itu. Dan dia akan most likely akan menjadi seperti itu. Gitu doanya. Tuhan berkata anak ini harus dinamai Yohanes. Tetapi saudara, tetangga, teman-teman Zakaria dan Elizabeth bilang, nggak bisa, nggak ada saudaramu, nggak ada opa-omanya, nggak ada opungnya yang namanya Yohanes. Kasihlah namanya Zakaria Junior. Nah, seperti itu. Apakah Tuhan kalah dalam jumlah? Bisa dikatakan iya. Tuhan sendiri satu, tapi saudara, teman, dan lain-lain itu banyak. Tetapi ayat 60 dikatakan, ibunya, siapa tadi ibunya? Elizabeth, tahu apa yang diminta Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan sudah kasih nama untuk anak ini. Ayat 61. Mereka bilang, tidak ada sanak saudaramu yang namanya kayak gitu. Biasanya kan memang ini argumen yang cukup masuk akal lah ya. Nggak ada nama itu di keluargamu. Orang kalau kita sering lihat anaknya, bapaknya William, dikasih namanya William Junior anaknya. Atau Evan, anaknya diberikan Evan Junior. Atau mungkin kalau familiar dengan aktor Iron Man, ya, pemeran aktor dari Amerika, namanya siapa? Robert Downey Junior. Berarti nama bapaknya Robert Downey.
Jadi dia membawa nama bapaknya, Robert Downey Jr. Ini untuk diharapkan membawa tradisi keluarga ya. Tetapi ayat 62, ketika Elizabeth ini nggak bisa dipengaruhi, aduh, ini kayaknya Elizabeth keras kepala. Akhirnya keluarga dan teman-teman ini pergi ke mana? Ke bapaknya, ke Zakaria dikatakan. Lalu mereka, ayat 62, mereka memberi isyarat kepada bapaknya. Mereka tahu mamanya nggak bisa dipengaruhi, sekarang ke bapaknya untuk bertanya, siapa nama anak itu? Bayangkan tekanan yang dihadapi Elizabeth dan Zakaria. Bukan berarti, dari sini saya bukan berarti mengatakan bahwa nasihat, masukan, saran dari keluarga itu atau teman itu tidak penting, bukan ya. Tetapi keputusan ada di tangan pasangan suami dan istri. Semua nasihat, masukan dari sahabat, sanak, saudara, keluarga boleh diterima, tapi tetap keputusan itu harus ada di tangan suami dan istri. Dan tahu apa jawaban dari Zakaria? Dikatakan, iya, Zakaria meminta batu tulis. Mungkin zaman dulu belum ada kertas, jadi menulis masih di batu. Dia menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Mereka kaget. Ini benar-benar ya suami istri ini gak masuk akal gitu, kasih nama yang dari antah berantah, tidak sesuai tradisi, entah dari mana. Tapi jawaban Zakaria dan Elizabeth sama. Nama anak ini adalah Yohanes. Mungkin seperti masalah sepele, tapi Zakaria dan Elizabeth one voice. Mereka satu suara. Dan tahukah apa yang terjadi ketika suami dan istri ini satu suara dalam penurutan kepada apa yang dikatakan Tuhan, perintah Tuhan? Dan seketika itu juga, ayat 64. Terbukalah mulut Zakaria, terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Jadi ketika penurutan itu nyata dari Elizabeth dan Zakaria, menamai anak ini namanya adalah Yohanes, segera, immediately, saat itu juga mulutnya terbuka. Yang tadinya bisu sudah 9 bulan, Zakaria akhirnya bisa berbicara. Ketika suami dan istri satu dalam penurutan, ada mujizat yang terjadi. Jadi, siapakah menurut Alkitab ya? Keluarga yang kuat siapa? Dia adalah suami dan istri yang satu dalam penurutan kepada Tuhan. Dia adalah suami dan istri yang satu di dalam doa. Dia adalah suami dan istri yang satu di dalam prinsip. Waktu saya mau menikah dan saat ini sudah 10 tahun menikah, kami berpikir ya, bagaimana supaya saya dan suami saya ini bisa satu prinsip. Jadi ada beberapa hal yang memang kami selalu lakukan. Hadir bersama. Jadi kalau ada belajar atau ibadah, saya usahakan hadir berdua supaya apa? Sama-sama dengar, sama-sama belajar, dan sama-sama tahu. Jadi we are on the same page. Dalam setiap hal untuk ambil keputusan, kita prinsipnya sama. Ibadah pagi malam bersama. Dan kalaupun saya belajar sendiri, saya akan sharing, ambil waktu, poin-poin yang penting yang saya temukan. Jadi suami dan istri harus satu di dalam Tuhan. Dan dari kisah ini suami dan istri yang satu di dalam Tuhan, mujizat akan terjadi. Saya rindu para suami dan para istri yang mendengarkan firman ini boleh menjadi keluarga yang kuat sesuai dengan versi Alkitab. Apakah Anda rindu menjadi keluarga yang kuat? Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah kami pelajari. Terima kasih untuk kisah Elizabeth dan Zakaria. Sepasang suami istri yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Suami istri yang menurut apa yang diperintahkan oleh Tuhan, menamai anak mereka Yohanes. Walaupun mereka harus melawan lingkungan mereka yang tidak setuju dengan apa yang mereka putuskan. Tetapi ketika mereka menurut satu suara dalam penurutan kepada Tuhan, satu doa,
mujizat Tuhan terjadi atas keluarga ini. Ajar kami sebagai orang tua, suami dan istri, boleh satu dalam penurutan, dalam prinsip, dan kiranya walaupun apapun yang terjadi di dunia ini, kami boleh tetap, keluarga kami boleh tetap berdiri kuat sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Berkati para pendengar yang turut mendengarkan, di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.